Seharian lu kemarin kemana aja nih? Seharian kemarin gue ngurusin ada masalah gitu sama temen gue. Terus tidur siang. Terus malamnya gue nongkrong. Apain lagi ya? Akhir-akhir ini agak capek sih karena gue mesti ngedownload dan upload ini video juga. Agak menyita waktu juga soalnya. Iya Udah sih. bang. Makasih Kalatif ya. Suara sama musik. Udah bang, 50-50 suara sama musik. Iya. Oke. Kemarin emang kita memang nggak live teman-teman, Pak, karena ada kerjaan dari pagi sampai malam. Ya ada libur kali ya? Ada libur nggak sih? Ya liburnya sih kalau pas ada job aja nih, misalnya kayak dadakan atau emang ada job apa yang dari pagi gitu kan. Royano Pulang Kevin malam halo. gitu. Royano Kevin kayak gue kenal deh. Kevin Belum. Royano. Nggak tahu. Temen gue. Tapi lupa terakhir ketemu di mana ya? Royano Kevin. Kalian ke mana aja kemarin guys? Kak Nara welcome. Pelangi selamat datang. Thank you Pelangi. Kalian kemarin aktivitasnya ngapain aja guys, teman-teman semua? Hai, halo Kak Nara. Nah, pada sarapan belum? Aku sih tadi makan roti doang. Aku udah makan pecel tadi ya. Tapi mungkin pas live ini aku pesan Gojek sih. Gadun rungkat. Tergantung Kemarin kelar aku jam berapa ya. pesan Gojek kan, pecel juga kan. Thank you Bang Andi, Gadun rungkat. Adep, ayo dong bangkit lagi dong Gadun. Jangan rungkat dong. Makasih bang. Adep. Bentar, gue setting dulu bentar. Jadi enaknya bahas apa nih? Bahas apa nih kita pagi ini? Board. Ini ntar aku share dulu ya. Bahas selangkangan boleh. Jangan dong. Pagi-pagi kok udah bahas selangkangan. Nanti rezekinya seret ya. Halo Rima. Agak maleman aja ya kalau itu bang. Agak maleman aja. Boleh aja. Cuma agak maleman kali ya. Emang selangkangannya kenapa? Lagi bermasalah atau gimana? Kok gue pucat banget ya nih kayak? Aku share dulu ya bentar. Capek. Butuh diperiksa kayaknya. Selangkangannya yang perlu diperiksa apanya? Selangkangannya. Morning Z. Ayo katanya boleh dibahas. Pagi. Iya jangan dibahas. Ya itu kenapa tiba-tiba ngebahas itu kan? Periksa dong. Apa yang diperiksa? Belum absen. Iya. Zi apa kabar Zi? Andi. Teman-teman yang lain apa kabar? Waalaikumsalam Karima. Mau naik takut? Belum juga bahas apa-apa. Emang Belum. udah tahu? Emang udah tahu mau bahas apa gitu udah naik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Cemata kali ya. Teman-teman udah sempetin buat olahraga belum pagi ini? Aku Terus sendiri bangun jam berapa nih? kumis lu anjir. Aku tidur jam berapa ya?
Jam 11-an kayaknya deh. Jam 11-an. Semalam aku masuk. Di roomnya Kak Salma ya? Enggak. Di roomnya nih Gandur Rungkat nih nyanyi. Oh. Udah lama nggak nyanyi. Iya. Ya udah nyanyi lumayan. Yang happy dong teman-teman. Jangan mantan mulu. Pasti pagi-pagi sama ATM ku Twins. Host kok tambah cantik. Kok cantik sih? Mataku lama-lama burem. Kira-kira bahas yang bikin semangat gitu loh guys. Hai mantan katanya. Emang iya mantan? Nggak tahu tuh, agak-agak emang. Agak lain. Cantik ya. Hah? Dalam hidup lu pencapaian terbesar lu tuh apa nih? Sampai sejauh ini, sampai di usia sekarang nih, yang menurut lu gue udah mencapai nih. Walaupun itu bukan tujuan yang apa ya, tujuan utama lu gitu, tapi hal besar apa yang bisa lo raih sampai sejauh ini? Dalam apa nih? Dalam hidup? Dalam hidup lah. Ya hidup kan mencakup semuanya. Karir, pekerjaan, pasangan, rumah tangga atau apa. Morning, halo Kak Lisa. Morning Kak. Nggak pernah bisa buat dipisahin. Memperhatiin. Hola Kanik, iya selamat pagi Kak Lisa. Bang Iqbal, makasih tap-tap like-nya. Apa ya pencapaiannya? Aku bingung deh nanya pencapaian. Kan? Tapi kalau untuk pencapaian terbesar menurut lu aja ya? Satu. Mungkin teman-teman yang lain ada yang punya ini. Kira-kira gue udah mencapai hal besar nih gitu. Oh, kalau untuk di karir sih gue main filmnya Joko Anwar sih. Untuk di karir main film Joko Anwar. Kalau untuk apalagi ya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Kak Natasha. Terus gue ya membahagiakan orang tua lah ya. Ada kepuasan sih waktu itu. Udah sempet. Walaupun mungkin belum semuanya terlaksana, tapi setidaknya sebelum orang tua meninggal ya udah sempet ngajak dia jalan-jalan gitu. Ini musiknya no copyright bukan? No, ini nggak copyright ini. Teman-teman gimana yang di bawah nih? Sudah mencapai pencapaian yang menurut kalian udah besar nih, udah cukup nih gitu. Kok musik di kuping gue gede banget ya? Dihadapkan dengan masalah yang besar dan alhamdulillah semuanya bisa dilalui. Natasha, Kak Zi, Bang Iqbal, Latifah. Udah ini ya. Apa untuk bisa melewati suatu masalah aja udah merupakan pencapaian besar ya. Kadang-kadang kita juga merasa seperti itu sih. Iya, jadi bisa ngelunasin utang gitu kan, bisa bayar kreditan gitu. Sedikit note ya, gue sampai sekarang nggak punya utang. Lo nggak pernah kredit sesuatu gitu? Nggak pernah kredit. Halo Ninoy, kalau mau naik kabarin. Karena gue nggak pernah memaksakan sesuatu sih. Jadi misalnya gue pengen motor gitu kan. Oh my god, udah mandi belum? Jadi gue nggak pernah. Misal gue punya motor, tapi pengen motor. Kalau gue nggak ada duit, gue nggak maksain gitu loh. Gue tunggu sampai nabung dulu. Baru gue pernah utang tuh paling kayak gini ya. Misalnya gue beli kulkas waktu itu, terus uang gue kurang 500.000 gitu kan. Tapi nggak banyak gitu, kayak lebih ya 500.000 nggak mungkin utang berbulan-bulan dong gitu loh. Kayak bukan tanggungan yang harus dipikirin setiap bulannya gitu ya. Ya gitu. Jadi untuk berplanning pun gue juga menyisihkan beberapa untuk hal-hal misalnya di rumah ya, belanja bulanan atau apa gitu. Memang kadang-kadang kita tuh pengen sesuatu tapi jangan dipaksakan ya. Nggak harus gitu loh.
Gue tipikal seperti itu. Gue suka. Ya kemarin kita udah bicara ini ya, sepatu, baju mengenai fashion ya. Mungkin Ninoy. Terus kan gue nggak maksain gitu kan. Misalnya ada sepatu Nike yang gue suka, gue mau running. Ya udah, gue kembali ke diri gue. Kalau gue belum sanggup beli sepatu itu, ya udah gue lari di lapangan dekat rumah gue aja. Nggak harus ke GBK, yang gaya-gayaan gitu loh, kayak orang-orang gitu loh. Iya, betul. Gue pun juga sama nih. Gue misalnya punya baju running ya, kaos running gitu, celana running atau sepatu running. Tapi gue senyamannya gue sih gitu. Bantu di ini ya guys, di tap like, repost, di share, follow, subscribe di YouTube ya Ninoy. Promo tuh ada Ninoy juga. Makanya gue sering nyari tempat yang sepi ya, bukan yang tempat keramaian gitu. Walaupun itu at least sebenarnya kadang-kadang gue butuh keramaian gitu, tapi kayak gue lebih nyaman lari di tempat-tempat sepi deh, kayak sawah-sawah gitu, kayak jalan-jalan yang belum pernah dilaluin orang gitu. Iya. Lebih nyaman sih. Udah mandi dong. Udah mandi dong Antika pagi-pagi. Lina, halo Lina, jangan lupa absen. Bantu tap-tap like ya guys. Ya kakak, apa kabar Antika? Apa kabar semuanya, Lina? Kalian ada sebenarnya lari itu olahraga murah ya. Lari itu olahraga murah. Cuman kadang-kadang ya gue nggak nyalain juga. Cuman kadang-kadang dibikin mahal guys. Sekarang tuh outfit teman-teman gue ini gue lihat paling nggak 10 jutaan ya yang dia pakai. Ya. Dari jam tangannya udah 3 juta sekian. Sepatunya udah 3 juta 4 jutaan. Belum bajunya, belum celananya, belum banyak deh, belum kacamata, belum headsetnya, belum topinya. Iya. Kalau mikir gitu malah kita nggak jadi olahraga guys. Ya lari-lari aja. Ya Edoy. Olahraga aja. Olahraga. Terima kasih. Edoy, terima kasih absennya. Kabar Edoy? Iya benar. Gue juga gitu ngelihat orang kayak misalnya. Ya memang segala sesuatunya kalau dia sanggup ya nggak masalah gitu. Cuma kan kembali ke kita nih. Kalau kita kan, kalau aku tipikal orang kalau untuk sekedar baju running doang kayaknya nggak mungkin beli yang 10 juta gitu loh. Kalau pribadi aku gitu. 10 juta tuh outfit keseluruhan guys, bukan cuma baju. Baju dan 10 juta juga enggak deh. Lebih baik apa adanya. Iya, lebih baik adanya. Maksudnya tuh tetap baju running, tapi mungkin yang pantas aja gitu, yang cocok aja gitu. Nggak yang harus merek apa gitu kan, merek apa gitu. Sesuai kebutuhan sih. Bahkan di antara teman gue itu ada yang pakai Doc Mart nih, karena dia petinju. Jadi dia ngelatih kakinya itu lari itu dengan pakai Doc Mart teman-teman. Jadi celananya pakai celana berat, sepatunya pakai sepatu berat, bahkan dia pakai hoodie yang berat gitu. Ya dia nggak malu, biasa aja gitu. Gue pun malah salut sama dia. Bantu tap like, share. Nge-gym tuh juga bisa dilakukan di rumah teman-teman. Kalau kalian mungkin malu, nggak pede ke tempat gym, malu untuk keluar, belum pede mungkin nggak pede dengan badannya, atau mungkin secara keuangan juga terbatas, itu bisa dilakukan di rumah sebenarnya. Pakai alat apa adanya tuh bisa, kayak galon, terus tabung gas, bisa, semuanya bisa kita manfaatkan teman-teman. Asal niat aja gitu. Yang penting gerak dulu aja kali gitu. Jangan nunggu ada gitu. Jangan nunggu teman. Iya, jangan nunggu teman. Bantu tap like ya. Ini di rumah gue aja ada galon yang gue isi air tuh mungkin ada kali 10 galon kali ya. Jadi ukurannya beda-beda gitu. Itu gue manfaatin kalau gue bener-bener mepet waktunya, kayak ke tempat gym udah terlalu agak kemalaman, terus terlalu kepagian gitu. Itu gue manfaatin sih. Iya. Itu. Ya beli barber juga bisa. Semoga persahabatan kalian nggak ada yang bisa buat
nyusahin sampai kapanpun, bahkan sampai kalian. Amin, amin. Amin. Makasih Latifah doanya. Kita ini sebenarnya udah tua gitu ya. Kita ini udah memasuki usia senja. Mungkin kita nyampe setengah umur kita lagi atau enggak, kita nggak tahu. Waalaikumsalam, enggak. Lintari, halo. Lintang. Itu ada goodie bag, walaupun dikit ya guys. Jadi menurut lu pencapaian terbesar tuh nggak harus dari materi ya nih kayak? Yes, gua ngumpul sama orang aja kadang tuh bikin gua happy ya. Ngumpul sama teman-teman gitu loh. Itu udah nggak tahu ya, gua tuh nggak ada kepikiran gitu loh, kayak kata orang kan gini ya, lu minta dong sesuatu gitu. Gua tuh kayak bersyukur untuk hari ini aja gitu. Keseringan doa gue tuh bersyukur untuk hari ini aja, untuk hari ini dan hari esok kalau masih hidup gitu. Kadang-kadang kita untuk minta aja malu ya, jadi kayak pantas nggak sih gue minta gitu. Iya, ada rasa seperti itu. Kadang-kadang ada rasa seperti itu. Tapi sometimes sih memang kepikiran, tapi nggak yang sering minta yang muluk-muluk gitu loh. Karena gue masih ngerasa untuk gue itu pantas nggak gitu loh, butuh nggak gitu kan. Semangat ya Bang Matt. Iya, makasih Kak. Iya, semangat juga buat kalian. Mat ya. Kalian lagi apa ini guys? Lagi kerja kah atau lagi santai kah atau lagi apa ini? Violetti, halo. Yang belum kenal, salam kenal ya. Yang belum kenal, salam kenal. Jangan lupa di follow, di share, tap like ya, dibantu ya. Oh iya, ini nih ada info dari TikTok nih ya, mungkin nggak baru-baru amat, cuman kayaknya mungkin bisa kita pikirkan ya. Jadi sekarang ada program ini TikTok Go. Apa itu? TikTok Go itu bukan hampir mirip kayak affiliate ya, tapi dia lebih ke tempat nih. Jadi kita kayak pergi kemana, terus kita review tempat itu gitu kan. Itu nanti kita dapat pemasukan bisa dari situ juga teman-teman. Caranya gimana? Di download aja ya TikTok Go itu. Oh, beda nanti lagi aplikasinya. Beda lagi. Nggak beda ya, sama. Kita pakai TikTok ini sama, pakai akun ini sama. Cuman ada tambahan. Kalau affiliate kan juga harus ke akun bisnis kan. Yeah. Sama TikTok Go juga ada itunya sendiri gitu. Mungkin ntar mau gue coba sih. Lumayan guys, kalau kita jalan-jalan kemana terus kita review aja, ntar dibikin VT itu. Siapa tahu kan kita dapat pemasukan tambahan dari situ ya gitu. Boleh Iya. TikTok Go, tapi akun gue udah bisnis sih, gue bisa affiliate sih akunnya, tapi nggak tahu mau mulainya gimana. Dari VT sih sebenarnya. Albis, halo. Harus beli produknya dulu kan? Enggak. Jadi affiliate tuh nggak harus beli produknya dulu nih. Jadi kadang-kadang kita ditawarin nih. Kayak gue udah nyawa tuh. Rani, teman gue itu. Jadi kalau kita misalnya ditawarin kayak vitamin, makasih Kara. Halo Rani, apa kabar? Gitu. Gue tuh udah ditawarin salah satu produk vitamin, cuman belum gue jalanin nih gitu. Ntar deh ya, mungkin VT pertama gue tentang itu nanti, kalau untuk produk. Ya misalnya gue nggak ada produk nih, nah berarti kan gue harus beli produk dulu dong, terima. Iya. Ya kan, harus beli. Iya, harus beli. Nanti buat review itu. Teman-teman yang baru datang apa kabar?
Berarti tetap kayaknya kita harus rugi di awal dulu kayaknya ya. Kalau untuk Bukan rugi dong. Jadi kayak kita beli produk ya kita pakai sendiri aja gitu. Tapi produk yang sesuai dengan misalnya lu butuhnya apa nih gitu. Ya dumbbell ya misalnya gitu. Lu beli aja dumbbell gitu. Ntar lu review sendiri, bikin video sendiri, ntar di-upload sendiri gitu. Waalaikumsalam Kak Rima. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Yang hatimu. Terima kasih, berkah selalu. Widih, makasih Rani. Makasih Kak Rara. Adif, welcome. Terima kasih, berkah. Lagi kerja Pak Ran? Waalaikumsalam Kak Adi. Teman-teman mungkin yang belum tahu sebenarnya TikTok ini bisa apa ya? Kita bisa mendapatkan tambahan dari sini teman-teman. Gak cuma sekedar main-main ya. Jadi sekarang tuh ada selain affiliate kita juga ada TikTok itu udah menyediakan aplikasi namanya TikTok Go teman-teman. Jadi kalian bisa review tempat-tempat yang mungkin kalian datengin, terus kalian review di TV itu. Itu nanti bisa buat tambahan kalian gitu. Iseng-iseng aja, siapa tahu nanti meledak gitu. Kabur bapakku, waalaikumsalam. Iya, selamat kerja Rani, makasih ya, berkah. Makasih Rani. Kau ada goodie bag Rima, coba aja. Walaupun dikit ya. Manfaatin yang ada teman-teman ya. Kalian apa ya? Jangan cuma buat main-main aja nih. Ya, mungkin beberapa orang merasa sosial media itu buat hiburan. Tapi mungkin gak ada salahnya dong kalau bisa buat cari tambahan gitu. 27 April. Caranya gimana? Nanti aku share ke DM-mu ya. Nanti aku DM caranya ya. Gitu. Apa nih? Mainan hati bapakku. Mainan hati. Tapi kemarin gue dapat obrolan. Jangan mainan hati kan. Dapat obrolan dari teman gue kayak gini ya. Kayak kan gue bilang sama dia, lu ngejalanin apa nih gitu kan. Karena terus gue bilang kayak, ya gue syuting masih, gue bilang sama gue live, gue bilang gitu. Terus gue bilang sama dia, lu sibuk apa? Gue bilang gitu. Kesibukannya sih nggak terlalu banyak dari gue ya. Terus dia bilang gue bilang sama dia kayak, lu nggak coba live aja, gue bilang, atau bikin affiliate deh, jadi affiliate gitu kan. Terus kata dia gini, gue bukannya nggak mau sih nih katanya, tapi dengan aktivitas yang gue jalanin ya, gue udah harus membatasi tenaga gue katanya gitu. Jadi gue kadang itu perlu kata dia, karena ketika lu ngelakuin segala hal, mungkin niat lu bagus, mungkin ikhtiar lu bagus gitu kan. Tapi kadang kalau lu melebihi dari batas batas tenaga lu gitu katanya. Ya kadang hal-hal yang kayak negatif juga banyak yang datang, misal kayak lu sakit gitu kan, Odin, atau enggak misalnya lu nggak ada yang kelar satupun katanya gitu, karena dia pernah ngelakuin banyak hal tapi nggak ada yang kelar satupun, nggak ada yang fokus satupun gitu loh. Iya. Jadi gue yang kayak ngerasa ada pengen ngurangin beberapa aktivitas jadinya gitu, kayak jadi kita nggak bisa nyamain lo ngelakuin itu, gue juga ngelakuin, gue bisa katanya, cuma takutnya gue nggak maksimal kayak gitu. Selamat pagi teman-teman. Ya jadi makanya untuk di sosial media gini ya, gue juga bingung gitu loh, kayak gue tuh pengen fokus sesuatu. Kasih Bang Odin. Gue pengen ngelakuin sesuatu fokus gitu. Ya ini kan fokus ya, kita live kayak gini gitu. Tapi untuk yang lain tuh misalnya kayak affiliate gitu kan. Terus gue kayaknya belum bisa deh untuk affiliate gitu. Mungkin kayak yang gue bilang, kayak gue mesti harus beli barang yang gue pengen. Tapi rata-rata barang yang gue pengen tuh nggak terlalu banyak sebenarnya kebutuhan gue gitu. Siti, halo. Jadi
yang gue butuhin tuh belum terlalu banyak, sama gue standar aja sebenarnya kebutuhan, makanya gue nggak bisa terlalu memaksain untuk affiliate. Kalau untuk konten gue mungkin bisa ya, bikin konten yang gue lagi kepikiran untuk bikin konten gitu sama temen gue, mungkin komedi atau apalah gitu, biar gue ada uploadan gitu. Sembari itu mungkin baru bisa keranjang kuning atau apa ya, bikin di YouTube sekalian gitu loh. Itu yang gue pikirin sih. Gue Honda CRZ. ada barang gue pengenin belum kesampaian sampai sekarang. Apa itu? Honda CRZ. Itu baru bang. Iya. Itu baru. Halo Musik Ti, ini di kuping gue ya. Kati. Blue Scorpion, halo. Terima kasih Kati. Nggak, itu informasi aja buat teman-teman itu loh. Maksudnya siapa tahu, kita kan nggak pernah tahu guys jalan kita di mana gitu loh. Pagi, Nggak ada salahnya kita nyoba gitu. Kalau Walaupun TikTok Go kayaknya oke, iseng-iseng gitu. karena kita suka berpergian. Pagi Kati. Kita Iya. nongkrong ya. Jadi Guys, yes. TikTok Go tuh ini nggak harus tempat-tempat yang gimana teman-teman gitu. Jadi kalian review dikit-dikit, ini ATM-nya segini teman-teman, ini fasilitasnya begini-begini. Sekedar menginformasikan bahwa di situ ada tempat seperti itu udah bisa dijadiin VT upload. Nggak masalah sih, jangan malu ya. Kalau mau upload sesuatu tuh kalian boleh mikir, tapi jangan terlalu banyak mikir gitu loh. Jalanin aja, siapa tahu meledak gitu loh. Lulu, halo Lulu. Iya, TikTok Go kayaknya gue oke deh, gue coba gitu. Iya. Kalau malu pakai helm, pakai masker. Assalamualaikum, waalaikumsalam, kakak-kakak. Jalanin aja, nggak usah banyak pertimbangan teman-teman. Jadi kalau kalian mau upload sesuatu, selama itu tidak tidak melanggar apapun, ya udah upload aja gitu. Jadi kalau di orang nanti bilang so-soan nih gini ya, bodo amat gitu. Karena kita nggak pernah tahu nih VT kita sampai akan sejauh mana, VT kita akan sangat berpengaruh sampai sejauh mana, itu kita nggak pernah tahu. Siapa tahu kan diantara teman-teman yang iseng-iseng diantara kita kan, tahu-tahu lah malah dapat penghasilan lebih dari situ gitu kan. Kita nggak akan pernah tahu teman-teman. Iya, follow kak, nanti aku follow back aku. Anjing, dan ada yang nggak sengaja ngejudge or. Jadi kalau orang Iya. posting sesuatu itu biasanya mereka pikirannya masalahnya gini loh. Pertama, alasan mereka tuh handphonenya nggak support katanya gitu. Handphonenya jelek gitu kualitasnya gitu kan. Iya. Terus kedua, mereka nggak pede dengan diri mereka. Misalnya entah cabi lah, entah gendut lah, entah apalah gitu kan. Mereka selalu poinnya di situ. Terus baru ketiga tuh mereka kayak ada mau posting tuh kayak mikir-mikir nanti kalau dilihat keluarga gue gimana, nanti kalau dilihat mantan gue gimana, nanti Loh, kayak gitu-gitu. postingnya apa dulu makanya? Kalau postingnya Apapun. selama positif pun nggak masalah. Kenapa Ya, harus saya malu sama dilihat keluarga? Nah, itu kakak satu kena body shaming. Jangan takut kak, karena bisa lihat nih, teman-teman mungkin bisa lihat ya, VT-VT yang FYP, video-video yang FYP itu tidak semuanya itu kayak body impian, terus segala sesuatu yang impian, enggak. Bahkan yang sederhana pun, banyak yang sederhana tuh banyak yang booming gitu loh. Kalian bisa lihat deh, jangan ngelihat ke arah situ terus, jatuhnya nanti kita nggak akan percaya diri gitu, percaya diri kita nggak akan tumbuh gitu. Ya, Body shaming nggak masalah, jangan terlalu diambil hati. bantu tap. Aku pun banyak kritikan aku banyak kritikan, tapi itu aku jadi kayak bukan minder, jadi kayak itu kayak masukan gitu. Kalau hal kayak gitu wajar, karena sosial media tuh yang ngelihat banyak gitu, nggak cuman 100-200 orang gitu. Jadi cara kerjanya gini teman-teman, kalau kalian pengen sedikit ini ya, banyak teman-teman yang nanya, kok bisa sih videonya sampai misalnya berapa puluh ribu. TikTok ini ketika kita upload VT itu dikasih kesempatan 200 orang teman kita untuk melihat, plus 200 orang yang belum jadi teman kita itu dikasih kesempatan buat ngeliat. Lah itu nanti kalau banyak yang like, banyak yang share, banyak yang save, banyak yang komen, itu nanti dinaikin lagi. Mungkin yang tadinya 200 jadi 400, yang 400 jadi 600, seperti itu teman-teman. Jadi itu dimanfaatkan.
memang agak sedikit kerja keras, dalam artian kita upload VT itu sehari kalau bisa 4 kali disarankan gitu. Tapi kalau buat apa ya, bukan buat jualan sih, aku rasa latihan dulu aja deh satu-satu gitu. Followersku itu terbanyak dari VT teman-teman. Mungkin VT itu 80% dibandingin teman-teman live. Untuk followers ya, followersku gitu. Waalaikumsalam Kak Astuti. Memang naik turun sih, kayak ganti nama itu sangat berpengaruh. Kalau pound, Ada beberapa hal yang seharusnya tidak kita lakukan teman-teman, kalau untuk mau bikin VT kita tetap naik gitu. Jangan hapus VT teman-teman, jangan di hidden, karena itu nanti akan mengurangi like kita. Ketika kita menghapus VT, salah satu VT, itu like yang ada di VT itu nanti juga ikut berkurang gitu. Jadi nanti turun malah. Di hidden aja, jangan dihapus. Gue lagi pengen ngakalin dan coba live di 2 platform YouTube dan TikTok dalam satu waktu. bukannya bermasalah ya? Bermasalah itu kalau live berbarengan itu, Odin, kayak show yang keranjang, yang orange tuh, aplikasi orange berbarengan sama TikTok itu aja bermasalah gitu loh. 2 platform tuh bermasalah katanya kalau dibarengin. Mereka kayak bisa ngebaca gitu kalau ngobrolnya sama gitu loh. Ini misal gue ngobrol gini, satu kamera YouTube, itu kedetek algoritmanya kalau dia lagi ngobrol yang sama di 1-2 aplikasi gitu. Bahkan ada lagi kenapa view kita tuh jelek juga. Kadang kita tuh ngupload di Instagram duluan, jadi baru habis itu TikTok, itu juga katanya berpengaruh gitu. Jadi si TikToknya gengsi gitu loh. Gua nggak yang pertama nih gitu. Jadi kalau emang ini video untuk TikTok ya kita di TikTok aja gitu. Jadi kalau untuk Instagram ya Instagram, makanya Instagram aku sama TikTok tuh postingannya beda. Jadi nggak barengan ya. Kecuali mungkin ada produk ya endorse, misalnya harus diposting di IG dan TikTok. Cuma buat ngakalinnya aku bedain hari aja gitu. Aku timpa 2 video atau 3 video setelah uploadan itu, baru aku upload di tempat yang lain. Buat ngakalinnya sih kayak gitu. Ada yang ngomong kayak gitu sih sama aku, kayak konten kreator gitu kan. Sekarang kan banyak ya, ada Facebook gitu kan, ada YouTube, ada Instagram dan segala macam. Iya. Aku aja bingung, katanya semua platform itu harus beda postingannya. Aduh, makin pusing. Sebenarnya nih, kalau affiliate itu sekarang udah banyak ya, mungkin puluhan ribu, bisa jadi ratusan ribu, bisa jadi jutaan teman-teman. Tapi namanya rezeki itu kita nggak pernah tahu datangnya dari mana, sumbernya dari mana. Jadi kalau gue bilang sih nggak ada salahnya ya guys, kita nyoba gitu. Cobalah, pokoknya intinya kita harus gerak deh. Halo gitu. Om. Gitu ya teman-teman ya. Ya emang kadang-kadang rasa nggak percaya diri itu nongol, terus mikir macam-macam, terlalu kejauhan kadang-kadang kita mikirnya, nanti kalau di komen begini gimana ya, nanti kalau orang anggapnya kayak gini, ya kita nggak bisa membatasi pikiran orang, ya biarin aja gitu. Upload aja gitu. Gitu. Dan untuk salah satu, mungkin kita juga banyak yang belum tahu di antara kita teman-teman. Untuk TikTok itu nganggep akun kita tuh aktif, itu kita tuh ninggalin jejak teman-teman di video orang gitu, kayak like, komen, itu tuh TikTok itu ngebaca, oh ini masih hidup nih, ini masih aktif nih gitu. Jadi itu bisa jadi pertimbangan. Makanya aku rajin kalau ada yang lewat apapun aku like gitu. Makanya pada ujung-ujungnya lumayan nih, naik walaupun cuman berapa ribu gitu. Nggak langsung naik banget gitu, nggak sih, belum sih. Tapi sampai sejauh ini aku berhasil sih gitu. Aku anggap aku berhasil gitu. Kalau gue semenjak sempet jadi duda. Iya. Ya kadang-kadang itu jadi masukan bang, jadi hal yang harus kita pertimbangkan. Tapi bukan berarti kita harus mikirin itu terus, enggak, jangan. Itu nanti malah kitanya yang jadi stuck gitu.
Jalinin aja apapun hasilnya sih. VT saya banyak yang delete ke Erdian sebelum tahu ke Erdian yang mana. Iya. Masa sih? Iya, Itu karena malah ngancurin. siapapun yang lewat di wall gue, pasti gue like nih. Itu karena gue pengen ngasih tau ke TikTok nih, gue ini aktif nih, gue hidup nih, gitu. Bukan akun mati gitu. Dulu yang ngelihat VT gue bisa dilihat, gak ada yang gue hapus, lo bisa lihat dari bawah. Paling berapa ratusan, 400, 300 gitu. Dulu awal-awal gue upload VT ya, sempat meledak. Tapi akhirnya redup lagi karena gue ganti nama, ganti macam-macam deh. Gue dulu kan aneh-aneh karena gue belum paham gitu kan. Tapi ketika gue udah paham ya gue pertahankan apa yang ada gitu. Gitu. Lo Beben. Iya, aku suka anak kecil. Kalau orang upload foto anak kecil pasti gue kucing, gue juga. Gue semua gue upload deh. Gue like bukan gue upload, sorry. Olahraga apapun. Dinda. Gitu ya teman-teman ya. Kalau ini silahkan dicoba. Kita kan nggak tahu nih kita Andi, dapat Bang rezeki Andi. itu dari mana gitu loh. Iya, gue juga Gitu. kadang. Bang Andi, thank you. Kak Dinda, terima kasih. Makasih teman-teman absennya. Andi, terima kasih. Kak Kak Ana, Widya, Ana, welcome. terima kasih Kak Ana, berkah-berkah. Itu aku kebanyakan murid-murid aku isinya. Oh, guru ya? Kak Rima ya? Iya. Waalaikumsalam Kak Dinda. Sehat selalu. Kak Dinda ini dokter guys. Ibu dokter. Waalaikumsalam. Ibu dokter lagi tugas ya. Mau naik gak? Bisa naik gak? Mungkin sharing kesehatan gitu kan. Iya, mungkin teman-teman ada yang mau naik, teman-teman. Pagi Bang Nik dan Bang Wijaya. Bisa. Iya. Pagi juga Kak Dinda. Mau sharing tentang kesehatan boleh Kak Dinda. Widya, Iya. terima kasih tap like-nya. Kak Widya. Kalian pada apa nih guys? Masih santai kah atau disambil kerja atau apa? Tapi kalau naik on cam ya Kak Dinda ya. On cam ya. Rias Loka, halo. Lagi libur aku hari ini. Oh lagi libur. Lagi libur, jalan-jalan dong. Dalam rangka apa liburnya? Dia Meliburkan kerja diri. di luar negeri dia nih. Oh beda ini. Dia di luar dia. Teman-teman, musiknya kencengan nggak ini ya? Kalau kekencengan, Kalau menurut ini aku udah paling kekencengan kecil ya. sih. Ini udah paling kecil nih, gue bingung nih. Nggak berani on cam bang, nanti banyak yang naksir. Bagus dong. Siapa tahu host dan Komal naksir. Segini udah belum? Udah. Aku kan di Hong Kong kok. Oh ini yang kemarin ya lupa. Iya, di Hongkong. Soalnya banyak banget yang di luar negeri dari kemarin. Jadi aku lupa nih, ada yang dari Taiwan, Tania, aku ingat namanya Tania. Terus Kak Ana di Swiss, Kak Nara di Singapura, Bunda siapa gitu ya di Malaysia. Segini udah aman, teman-teman. Oke lah, nggak apa-apa. Apa kurang kecil lagi? Kalau nggak bisa ya gimana lagi? Bisa. Segini? Segini nih? Udah. Oke, nggak apa-apa Suara gua? segini. Aman, suara lu aman. Suara gue aman. Abi, terima kasih udah repost, terima kasih. Jangan lupa absen, bantu tap like ya. Sebenarnya TikTok gue itu cocok buat yang yang senang jalan-jalan sih, gitu. Sering Iya. nongkrong, sering keluar, sering healing gitu. TikTok gue tuh, ini teman-teman, apa ya? Kita bisa cari kesempatan di situ. Kalau TikTok gue sebenarnya kebanyakan nongkrong sih, yang rame. Cuman gue nggak kuat nongkrong juga dong tiap hari. Iya. Maksudnya tuh gue tuh ada satu video itu 4 juta ya. Itu gue nongkrong random gitu. Terima kasih Kak Dinda. Kalian ini di Jakarta, aku yang di Jakarta. Kalau aku di Semarang nggak? Kemarin nggak live Kak, iya lagi sibuk seharian. Iya, kemarin Tercipta. ada kerjaan pagi sampai malam. Aku info di story sih. Jadi mungkin kalian bisa perhatiin di story.
Ya paling itulah kendala untuk konten tuh ya nggak bisa ngedit atau nggak pede sama diri sendiri atau bingung mau dari mana, idenya apa gitu kan. Padahal asal-asal ambil juga sebenarnya nggak apa-apa juga sebenarnya. Nggak harus yang justru yang kayak niat-niat banget gitu view-nya dikit Iya. malah. Iya, kadang-kadang yang gue rasa bagus nih, itu malah Aku dikit jarang nih. Tapi yang gue rasa salah-salah malah gede gitu Renisha, viewersnya. terima kasih absennya. Iya kadang kita yang bikin ngasal itu guys, itu malah rame gitu loh. Lihat deh VT-VT aku yang kayak 2.000, 3.000 atau yang berapa ribu gitu, itu ngasal. Yang aku bikin niat Makasih Kak malah. Dinda. Korun. Kasih loh ada korun dari Kak Dinda guys, berkah-berkah. Salam kenal host, iya salam kenal kembali. Kita live-nya itu setiap pagi guys, jam 7 paling cepet. Kalau Jumat dan Minggu jam 8 malam. Selebihnya pagi ya. Koco, Siwi. Bantu tap-tap like ya. Jadi buat kalian yang pengen naik, gak apa-apa naik tapi harus on cam ya. Sharing tentang segala sesuatu yang kalian pengen sharing. Kalian boleh naik. Only Sya. Happy life ya semua. Iya, Kak Dinda lagi tugas ya. Iya Kak, makasih. Renisha tinggal di mana Renisha? Pengen naik tapi saya lagi di tempat kerja host. Oh, nanti ini ya nggak bisa naik ya. Next time ya malam mungkin ya. Hari Jumat dan hari Minggu kali saya live-nya malam. Oh di Bandung. Bandungnya di mana? Aku di Bandung tuh ada ini saudaraku di situ di Buah Batu, Cililin. Aryan, halo, Aryan Demasif. Deket nggak dari Buah Batu? Nana, welcome. Selamat datang, bantu tap-tap like ya. Hilang musiknya. Sebentar. Boleh naik, boleh on cam ya. On cam. Bahas tentang apa hari ini Kak? Jauh host Buah Batu. Jauh ya? Iya. Biasanya live sampai jam berapa Bang? Paling lama sampai jam 11. Paling lama ya. Request lagu Bang Nick. Karena ini bukan room nyanyi. Karena ini kita lagi ngobrol roomnya. Shh, ayam. Bang Ayam. Ayam kremes. Sorry, Lagu tentang lepas tadi. cinta Baby Romeo. Iya karena nanti kena copyright ini di-upload di YouTube juga soalnya Kak Dinda. Ini di-upload di YouTube soalnya. Sendika halo. Jadi nanti teman-teman kalau nggak ada yang nggak lihat live ini bisa lihat di YouTube ya. Ada di Nick Carter YouTubeku. Yang kemarin udah aku upload ya. Yang kemarin-kemarin. Lihat di YouTube jangan lupa di subscribe ya Nick Carter. Jadi di Iya, sini takutnya tuh room sharing gitu. Kena copyright teman-teman nanti. Ketika kita mau upload di YouTube kena copyright, nanti nggak nongol nanti. Iya. Sama kalau mau naik boleh sharing Bang Ayam Kremes. Sini apa naik kabar? aja ya, sini naik Siapa aja. tadi yang mau naik? Pencet aja naik ya. Tapi Mungkin harus bisa on cam ya. Sharing. Bisa sharing sesuatu. Kita berbagi hal yang positif. Jangan lupa korun guys. Iya, yang belum absen tuh ada korun. Adiba, welcome. Alhamdulillah udah baik. Apa kabar semua? Baik. Aku baik. Alhamdulillah bang. Abang mau naik gak bang? Mau naik gak? Sharing tentang sesuatu di sini. Dokter Cinta, halo. Kita lagi ngebahas kehidupan. Jadi apapun boleh di-sharingin di sini. Nanti video recordingnya aku share di YouTube gitu. Buat bahan pembelajaran aja sih. Kita berbagi hal yang positif. Buat semangat menjalani hidup gitu. Sama saya bang. Ya, terakhir Udah tadi kita motif. ngebahas masalah ini teman-teman. TikTok ini sekarang ada TikTok Go gitu loh. TikTok Go yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh Udah mau teman-teman yang tidur. suka, Udah mau suka tidur. keluar, lain suka kali. healing, suka jalan-jalan tuh kayak review tempat gitu teman-teman. Itu kita bisa dapat tambahan penghasilan dari situ. Boleh naik Abang Ara, terima kasih. Suka ada di Kita notif live-nya feed saya. Jumat sama Minggu malam ya, jam 8.
Selebihnya Masih kita pagi. nativity gimana kak? Absen, Nativity terima kasih, like Ara. gitu ya? Iya aku suka like video orang pokoknya. Karena itu kita ninggalin jejak di video orang itu algoritma kita akan naik teman-teman. Jadi TikTok akan ngebaca akun kita nggak mati gitu. Jadi Tapi diusahakan harus aktif ya. Kalau kalian register pengen dan aktif di yang TikTok kunjungi usahakan untuk itu. sudah daftar juga. Dan yang dikunjungi sudah daftar juga. Maksudnya yang mana? Tapi harus register. Tapi harus register dan yang iya. Aditya Kita harus untuk TikTok. registrasi Oh, iya. dulu memang. Mat Gepper TikTok. suka ninggalin di feed saya juga. Iya, pokoknya yang semua yang lewat teman-teman pasti aku like. Asal nggak begitu nyeleneh ya. Kayak yang nyeleneh gitu memang kadang-kadang aku hindarin gitu. Kayak joget-joget vulgar gitu aku hindarin serius. Karena itu Tapi kan kalau- juga ini ya, kalau kita nge-like binatang-binatang akan keluar juga binatang-binatang kan di FYP Iya. kita. Iya. Jadi gini. Di Dinda dulu. Apa yang sering kita like itu yang akan sering lewat. Tetap semangat, iya Bang Adit, tetap Jadi semangat ya. algoritmanya yang ngebacanya seperti itu ya teman-teman ya. Apa yang sering kita like, misal tentang olahraga nih, itu nanti akan sering lewat yang olahraga juga gitu. Ya, ya aku juga agak kurang suka ngeliat yang ngedance, nggak tahu kenapa ya. Aku nggak jarang nge-like yang ngedance gitu. Di VT Tinda belum, orang belum temenan. Yang aku follow tuh. Herlan, halo Herlan. Nick, kayaknya suara mic lu harus lu kencengin deh, Nick. Pelan suara lu. Masa sih? Suara lu pelan. Udah full sih. Iya, sehat-sehat juga Bang Adit. Adit, ini tuh temen yang di cover boy itu bukan, Dit? Adit ini bukan sih? Sehat selalu ya sahabatku, ya sehat selalu. Bener Aditya nggak ini Adit itu? Royanikan. Nggak tahu, kayaknya bukan deh. Fafa, halo. Udah aku follow aku tuh Adinda. Kalau aku pribadi sih nge-follow orang nggak berat ya. Jadi kayak ya udah aku follow backin semua. Akunnya harus jelas ya. Jangan yang 000 gitu enggak. Itu enggak aku follow back teman. Mbak Jawa, welcome Mbak Jawa. Mbak Yu. Anggun. Boleh 000 tapi dia spender. nggak ada postingan ya kan. Tapi dia sering nge-give gitu. Bukan followers 0, following 0 itu loh nih. Oh iya. Sedikit, terus nggak ada videonya. Itu memang ntar dulu deh gitu kalau mau follow back. Spender kan rata-rata followersnya banyak tapi VT-nya nggak ada gitu. Cuma aku sempat ikut, cuma belum terpilih. Iya ntar aku like. Oh iya. Cuma aku sempat ikut. Cuma Akun bodong itu bang. Oh belum. Berarti bukan Adit ini ya? Bukan Adit Iya, akun ini bodong. berarti. Fanny, halo Fanny. Ini belum pada bangun apa gimana sih? Orang-orang apalagi sibuk kerja ya? Iya kalau hari tertentu emang gitu nih. Santai aja. Teman-teman ada yang mau naik gak sini naik kita ngobrol santai. Naik dong. Siapa tadi yang mau naik tuh? Tapi on cam ya. Tapi kamu masih tetap profesinya masih model kan bro? Katanya. Kadang-kadang. Tapi Kiting. untuk seusia sekarang tuh pilih-pilih ya. Iya sih. Pilih-pilih gak kayak dulu asal tabrak kayak. Sekarang banyak mempertimbangkan. Pilih-pilih budget. Iya, kayak masuk nggak nih gitu. Dulu kan nggak. Dulu ya udah Sikat. gitu. Gas. Sikat. Tapi kalau sekarang masuk nggak nih gitu. Itu karena ada hal lain yang bisa kita kerjakan selain itu gitu. Iya. Ya prioritas saja. Kadang kita ngambil job itu tergantung waktunya, jamnya gitu. Make sense gak sama kerjaannya gitu. Seruan zaman dulu iya.
Iya, sekarang kita dibilang ngejalanin seru, hidup kayak sekarang kita ngejalanin hidup kayak gini ya. Menurut kita kayaknya biasa aja ya. Nanti kita usia-usia tertentu seru ya zaman itu gitu. Sama aja sebenarnya sih. Kenapa waktu itu seru nih? Bang Karena Al. kita nggak banyak memikirkan hal nih. Jadi yaudah lah gitu. Kalau sekarang tuh banyak pertimbangan dan itu deh kita realistis gitu. Kalau dulu kan yang penting ngumpul, yang penting ada Iya. job, yang penting rame-rame gitu. Kalau sekarang Kabar. harus nggak deh gitu. Ya sama halnya kita nih live ini sekarang kan. Kan menurut kita nih biasa aja gitu loh. Tapi nanti di usia-usia tertentu kayak 6 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan. Seru ya zaman live itu gitu kan. Seru ya zaman, padahal di zaman ini biasa aja. Suka begitu memang. Anak-anak sekarang kan juga gitu. Kayak udah mental health gitu kan. Padahal kita ngelihat mereka tuh seru di zaman ini gitu. Kitanya yang nggak seru. Pokoknya masa paling indah lah yang kita jalanin dulu. Ya aku sih bersyukur aja ya dengan semua perjalanan gitu kan. Bersyukur aja sebenarnya gitu. Toh kayak tadi yang aku pikirin, ntar juga akan seru kok. 3 tahun ke depan kita mikir yang kayak sekarang nih. Belum tentu kita live streaming terus kan. Halo Bunga. Bunga udah bisa on cam belum Bunga? Ya karena semakin kesini kita semakin dewasa, semakin berumur, itu tuh nggak bisa dipungkiri teman-teman. Jadi kayak mikir banyak hal gitu. Hai Bang. Kayak kebutuhan. Suara kayak hati. apa. Hei kak. Belum. Oh alah. Aku Coverboy 2016, bang. 2016. 2016 tuh barengannya Stuart Colin Tuner dan Makasih, Suara Kamalila Hati. itu. Angkatan mereka. Tua Kok ya? 2007? Sorry 2006. Sorry. 2006. 2017 tuh udah nggak ada Coverboy. Merindu. Aneka udah tutup itu. Iya 2016 sudah nggak ada. Udah nggak ada. 2006. Assalamualaikum, selamat pagi Bang. Iya, Waalaikumsalam, selamat pagi. Waalaikumsalam. Udah. Apa kabar kalian pagi ini? Kalau mau naik boleh, harus on cam. Mau menceritakan pengalaman hidupnya atau sharing. Aku keluar dulu Bang, nanti masuk lagi. Iya siap. Iya Kak. Boleh Terima kasih. naik. Tapi sharing ya tentang kehidupan ya, yang positif gitu. Nanti aja naik, ya. Jangan Atau lama-lama. di antara teman-teman punya atau pernah mencapai pencapaian besar, pencapaian apa itu bisa disampaikan ke kita. Itu bisa jadi kita tambah motivasi teman-teman. Misalnya gue nih udah mencapai ini, gue udah mencapai ini gitu. Are you guys Terus jalannya millennial? gimana, alurnya Iya. gimana gitu. Bisa sharing ke kita. Aku milenial. Thank you Suara Hati. Kak Eda. Ya aku milenial Kak. Kak Ana apa? Kak Ana boomers ya? Makasih Bun. Kadang-kadang kita harus belajar juga dari orang lain. Jalan untuk mencapai keberhasilan. Aku dulu Sesuatu alumni tuh SMU 2000. Bagaimana? Same here. Aku dulu alumni Aku. SMU 2000. Temanya apa nih? Kakak kelasku berarti. Temanya kita membahas tentang kehidupan. Kita boleh sharing apa aja di sini. Kalau yang mau naik boleh, tapi on cam ya. Kita berbagi hal-hal yang positif tentang kehidupan. Atau mau sharing tentang sesuatu boleh. Siapa tahu kita bisa mencari solusi gitu loh. Point of view masing-masing gitu. Tadinya sih kita ngebahas konten ya, perkontenan gitu. Awe welcome. POV ya, POV. Misalnya kemarin ada yang bahas tentang perceraian, tentang apa lagi tuh, single mom, atau tarot kemarin. Terus ada lagi tentang nikah siri, macam-macam sih dari kemarin tema kita. Tapi naik dia gitu, cerita di atas. Jadi boleh kalian naik untuk sharing bercerita, tapi on cam.
Jangan lupa di subscribe YouTube aku, nanti live-nya di sini full aku posting di YouTube ya. Angkat topik nikah batin bang. Nikah batin tuh kayak mana ya? Nikah batin. siri. Nikah siri atau gimana? Pengen naik tapi masih di tempat kerja. Mojok dulu keluar 15 menit. Sayangku, halo. Coba jelasin nikah batin tuh kayak gimana Kak Dinda? Iya, coba jelasin nikah batin gimana. Bukan lagi tren tuh topiknya. Kok aku ketinggalan ya? Aku nggak tahu deh. Nikah batin. Kayak gimana tuh? Bisa Kak Dinda ceritain sedikit nggak? Nikah batin tuh kayak gimana? Coba search bang. Tar. Emang di typing panjang ya? Iya makanya tuh nggak tahu juga tuh. Nikah batin tuh apa? Baru denger sama. Halo Daniel, welcome. Aku juga baru denger nikah batin kayak gimana. Ashanti, Nanda, selamat datang. Ashanti Arsi. Artis ya. Rina Rais, welcome. Si cowok ngikat ceweknya dengan menikahi secara batin. Assalamualaikum, hadir dari Medan. Waalaikumsalam dari Jakarta. Waalaikumsalam Kak. Ya kalau nikah itu memang lahir batin dong Kak. Nikah yang sebenarnya nikah kan lahir batin ya. Bukan cuman batinnya aja atau lahirnya aja kan gitu. Dan semua itu ada tata cara dan aturannya gitu. Enggak cuman, pokoknya untuk sah secara agama ataupun secara negara itu harus ada tata cara dan aturannya. Jangan kita bikin aturan sendiri gitu. Oh itu sama aja kayak nikah siri. Ini aku udah browsing. Nikah batin. Konsep pernikahan spiritual yang dilakukan setelah nikah resmi secara syariat Islam, tetapi tidak secara hukum negara. Berarti nikah siri dong. Story, terima kasih absennya. Jangan lupa absen, di repost, di share ya guys. Ini aku udah lihat. Lo bacanya itu kayak nikah siri gitu. Ini Ada banyak versi pembahasan. Ya, kalau menurutku itu tadi Kak. Menikah itu, apalagi kita hidup di dalam satu last song, negara. welcome. Itu pasti di satu tempat, di satu negara, itu pasti ada aturannya. Moy. Gitu. Kalau namanya nikah ya lah harus lahir batin, gimana? Iya. Iya kan teman-teman. Namanya nikah itu harus lahir batin. Lahirnya dapat, batinnya dapat kan gitu. Kalau cuman batin kan, lahirnya nggak dapat nggak masalah gitu. Atau gimana? Aksa, halo. Ya ini sama aja kayak nikah siri sebenarnya. Ntar deh gue baca aja dulu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Cician. Rugi untuk wanita. Iya. Cian, iyalah. Kemarin udah kita bahas tentang masalah siri, nikah siri itu. Itu memang sangat merugikan dari pihak wanitanya gitu loh. Kalau tiba-tiba ditinggalin, nggak ada tuntutan apapun loh, gitu. Meskipun sekarang nikah siri udah ada suratnya teman-teman, udah dapat surat selembar gitu kan. Cuman itu tidak mengikat secara hukum ya, gitu. Nanti kalau punya anak pun, nanti di akte kelahiran anak pun tidak ada bin, alias tidak ada bapak di situ. Itu kan kasihan anaknya juga gitu, kasihan anaknya.
Wajah sayang Dut, welcome. Iya, sayang anaknya nanti. Alone. Anaknya nggak dapet gelar. Iya dong, kasihan anaknya ya kasihan wanitanya gitu. Tapi lebih ke mikir ke anak ya, coba deh kalian ini. Masa ya iya sekolah nggak punya bapak gitu kan. Itu nanti Nikah sah ditertera juga kan bisa di akte ditinggal. itu nama bapak. Jangan deh kalau nikah siri ya teman-teman ya. Kalau memang sama-sama suka tuntut Izin follow aja. host. Iya, terima kasih. Tuntut di aja follow. untuk menikah secara resmi juga gitu. Maria, welcome. Terima kasih absennya. Ya tapi Jangan kan sampai nikah kalian jadi korban gitu. nikah Kasih sah Syah, itu makasih ya. lebih bagus kalau nikah siri tapi anaknya nanti kayak nggak dianggap gitu kan kesannya sama negara. Jadi dia mau ngapa-ngapain susah. Halo, selamat pagi Maria. Makasih absennya Selan. Berkah-berkah. Apa Bantu tap-tap like ya guys. diambil pelakor ya iya. Adit, welcome back. Iya bener Gak usah diambil pelakor. Misalnya suatu saat nih kalian nikah siri, terus 2 bulan kemudian suamimu suka sama cewek lain. Terus hal yang sama dilakukan sama cewek itu, dinikahin siri juga. Terus gimana tuh? Kalian nggak bisa nuntut apa-apa. Iya, kalian rugi banyak. Udah nama kalian jelek, anak kalian juga nggak dianggap. Habis itu udah habis-habisan gitu. Kasian ceweknya sih. Pembahasannya berat. Kita ngikutin aja. Kamu mau bahas apa? Mau ngebahas yang lucu-lucu boleh. Ada yang mau Tadi naik? ada yang nanya Kak Ciciannya tadi. Makanya kita jawab, setahu kita. Keisha, halo. Naik dong. Tunjukkan pesona kalian. On cam. Nikah siri dianggap belum sah secara agama. Tapi Enaknya tidak bahas. untuk negara, karena tidak ada kekuatan hukum di situ. Tidak ada hal yang mengikat hak waris dan sebagainya, teman-teman. Itu. Kalau kita nikah Oke siri, Kak Dinda. itu di akte, itu tidak akan tertera nama bapaknya. Karena tidak tercatat dalam catatan negara, catatan sipil. Jadi ya udah, sekedar surat selembar aja itu. Gitu. Tapi tidak mengikat apapun nih. Jadi kapanpun kalian ditinggal, itu tidak ada pertanggungjawaban secara hukum. Itu. Tapi kalau untuk agama itu sah. Iya Kak Dinda, makasih. Gitu. Ya itu kembali lagi ke masing-masing ya teman-teman ya. Ke pribadi masing-masing, cara berpikir masing-masing. Kita sih nggak ngelarang. Tapi gambarannya itu tadi gambarannya. Dewi, welcome. Terserah pilihannya masing-masing. Ya itu cuma gambaran gitu. Kemarin ada yang typing, tapi itu lebih baik bang daripada zina. Iya, lebih baik daripada zina. Tapi resiko dan konsekuensinya kalian juga harus ngerti, harus paham gitu. Mbak Sri, welcome. Enaknya bahas apa ya? Bebas aja sih bro, Adit. Bahas apa? Bahas apa kita? Dunia permodelan zaman sekarang sama zaman dulu. Dunia permodelan. Jauh, Melehoi. jauh. Sekarang nih kalau untuk panggung catwalk udah jarang, gak kayak dulu guys. Hanya takut secara agama, cuma nggak takut resikonya kurang meyakinkan. Ya, Tep ya. kembali lagi ke diri masing-masing ya kayaknya gitu. Ada yang mikirnya gitu tadi, daripada gue zina nih gitu. Tapi ya itu tadi, anak itu tidak diakui secara negara. Hak-haknya itu hampir tidak ada. Untuk anak yang nikah di bawah tangan alias syiri. Jadi kayak akte kalian kosong, akte anak ya bukan akte kalian. Akte anak tuh nanti kosong, binnya tuh nggak ada. Gitu. Kalau akte itu kan ada nama bapak, lah itu kosong teman-teman.
Karena gue pernah lihat gitu loh. Dan itu beneran kosong. Kan kasihan anaknya, nanti suatu saat pas besar kan nanya, loh kok aktaku kosong ya ma gitu. Bunga, kalau aku dulu Bunga. romantis. Kenapa kesananya? Romantis, kenapa kesana lagi? Semakin lama bubu romantis itu hilang. Oh, bubuk romantis. Bumbu. Kira-kira penyebabnya apa, Bang Adit? Menurutmu sendiri, kamu yang ngejalanin, kira-kira penyebabnya apa? Kasih bunga. Bunga Biasanya kalau apa nggak kabar, romantis ya bosen ya, lebih ke bosen ya berarti ya. Cari dong hal-hal yang bisa membangkitkan gairah. Mungkin berhubungannya pakai gaya baru gitu kan. Gaya Biar baru nggak monoton. Kira-kira Biar yang nggak belum pernah monoton. ditemuin orang guys, kalian bisa mencoba hubungan gaya baru yang belum pernah dilakukan orang. Hubungan didasarkan rasa cinta kasih bukan rasa takut. Ya harus dipersiapkan secara matang. Nggak tahu kenapa kapan kok tiba-tiba aja lama-lama nggak ada kecocokan aja. Berarti kamu tuh merasa jadi pemenang ketika mendapatkan dia, tapi setelah dapat kamu malah biasa aja. Itu salah sih. Ya kamu harus cari, ada orang yang cari solusinya yang kayak aku bilang tadi. Sama dia mungkin staycation dulu atau deep talk. Misalnya kita nge-review apa yang terjadi di hubungan kita gitu kan. Tentang semuanya, entah itu apa nih yang membuat aku nggak bergairah sama kamu tuh apa gitu loh. Kalian tuh harus ngomong gitu. Kadang itu bisa berasal dari keseharian sih, hobi atau enggak kesukaan yang bertolak belakang, yang akhirnya kalau aku jujur aja sih kalau ada pacar gitu dulu ya kayak selalu bertolak belakang hobinya sih, nggak pernah ada yang sama gitu loh. Aku suka pedes, dia nggak suka pedes gitu. Terus aku sukanya traveling, dianya nggak suka gitu loh. Jadi ya itu memang harus dibicarain sih. Iya, Bisa sama karena pada kamu. dasarnya tuh perasaan, Makasih, rasa nggak tahu, aku juga bingung. sayang, Makasih, cinta itu makasih. ada naik turunnya bang. Ada naik turunnya. Kadang ada, kadang besar, kadang hilang, kadang kecil gitu. Makasih. Naik turun dalam Ari. masalah perasaan tuh wajar. Cuman kalau udah terikat dengan pernikahan itu kan berarti Alright. terikat dengan komitmen. Iya. Yang bisa mempertahankan pernikahan itu hanya komitmen sebenarnya. Kalau nurutin perasaan gak ada puasnya gitu. Mm-mm. Jadi ya dijalanin aja sama diobrolin gitu. Pas ganti nama amblem aku kelepas. Hah? Amblem? Awal muda aku Apa itu? karena Pas dijodohkan ganti nama apa? aja sama kedua orang tua. Kita memang masing-masing pada waktu itu. Nanti dah bisa ganti baru aku pasang embelnya. Emblemnya. Full. Emblem apa ya? Emblem. Emblem tuh kayak tanda gitu kayak maskot gitu. Saiful welcome. Nama manajemen di depan itu loh. Oh, nama agensi. Nama agensi. Purwo welcome. Ya gitu kira-kira guys, untuk mencapai hubungan yang sehat itu ya kita harus deep talk salah satunya. Mungkin ya kita staycation dulu deh kalau kamu bro. Duda no kebetulan. Kalau kamu bro udah berkeluarga juga kan bro? Pernah. Nana Aku udah 4 welcome. tahun. Aku udah 4 tahun bro pisah. Jadi banyak pelajaran yang bisa aku petik dari situ. Gitu. Bukan berarti pisah itu kita nggak cinta. Ini flashback lagi ya. Waktu itu tuh tahu nggak hakimnya tuh ngomong apa ketika kita bersidang? Gue ulang lagi ya Nick ya. Mungkin banyak yang Kiki belum. welcome Kak Kiki. Ya. nggak apa-apa. 99% orang yang memutuskan untuk bercerai atau berpisah Kasih, Kak itu Kiki. 99% juga itu masih sayang, masih saling mencintai, tapi hanya tidak ingin saling menyakiti.
Itu hakimnya ngomong-ngomong gitu ke aku, dan itu benar. Sebenarnya kita tuh masih sayang, masih cinta, cuman udahlah kita jangan saling menyakiti lagi deh gitu. Jadi perpisahan tuh bukan berarti udah nggak cinta, udah nggak sayang ya. Banyak yang masih sayang, masih cinta. Enggak sih kan? Kok bisa sama Ania 4 tahun? Kenapa harus berpisah jika masih ada rasa sayang? Banyak faktor kak. Jadi komunikasi itu penting. Komunikasi, saling menghargai itu penting sebenarnya dalam masalah rumah tangga itu. Terus respect, saling respect itu penting. Ketika semuanya itu udah hilang, dan egonya yang naik, ego masing-masing dari kita naik, itu yang terjadi itu tadi. Kalau bahas masalah pasangan kenapa sampai harus berpisah itu tahu bulat. Banyak faktor dan yang nggak terlihat dan tanpa yang nggak banyak kita sadari itu masalah frekuensi teman-teman. Ayang. Gitu. Bini orang. Jadi ketika kita mungkin kalian tiba-tiba berantem nih. Jadi gini, nih aku kasih contoh simpel. Kakek. Kalian bertemu seseorang dengan posisi suka sama suka misalnya nih. Nyaman nih, 3 hari nyaman. Wah ini yang gue cari nih, ini yang nyaman nih, yang bikin gue nyaman tuh 3 hari nih. Ntar dari hari keempat, kelima, keenam itu kalian udah ngerasa kok ada yang kurang ya. Gak bisa. Kok semakin kesini semakin gak cocok ya gitu. Apa? Gak cocok. Itu kenapa? Itu berarti frekuensi salah satu dari kalian tuh ada yang naik dan ada yang turun. Itu nanti hari keberapa gitu baikan lagi, nyaman lagi nih. Itu frekuensi lagi sama. Itu kalau lagi pacaran ya, kalau lagi deket. Tapi kalau lagi udah jadi suami istri, kita harus menyeimbangkan teman-teman. Jadi ketika kita lagi turun, dia yang kita harus berusaha naik. Kalau kita ngerasa dia lagi turun nih, kita juga berusaha untuk naikin dia atau kita nurunin ego kita. Jadi sama-sama teman-teman. Memang susah kalau diomongin. Tapi itu tadi hakim aja bisa ngomong gitu loh. Sebenarnya orang cerai itu nggak saling membenci sebenarnya. Ada, tapi nggak banyak. Harus ada salah satu yang mengalah. Iya. Di dalam hati itu masih ada sayang loh sebenarnya. Yang jelas. Cerai itu. Makanya berat nih. Kalau misalnya dapat duda, dapat janda, atau misalnya janda dapat duda. Enggak. Janda dapat yang masih single, belum pernah ngalamin hubungan rumah tangga, itu bukan pekerjaan gampang teman-teman, karena pasti akan ada masa lalu. Makanya kita bisa kayak pasti akan ada masa lalu, karena bener masa lalu tetap pemenangnya teman-teman. Tapi tergantung kita cara mengolahnya ya, cara kita kontrol diri gitu. Bohong kalau enggak gitu. Cerai itu pengen memuaskan bagaimana selingkuhannya pasti. Cerai itu belum tentu selingkuh bang. Cerai itu belum tentu selingkuh. Faktor bercerai itu belum tentu selingkuh. Belum tentu ada pihak ketiga atau enggak. Tapi kamu sudah dikarenakan anak kan, bro? Ya udah, kalau aku udah. Sempat ada kencangan aktif. Iya. Memang harus ada yang ngalah kak. Ego kita yang harus diturunin gitu. Kakek lihat nama dalamku. Bini orang. Diana Zhang. Bang Jal. Sorry bang, gue lagi live bang. Ntar gue telepon ya. Biru orang. Oh bini orang. Udah jadi bini orang nih ya. Si mager, halo. Cuma soal salah paham aja. Alhamdulillah. Hingga ajal menjemputnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, namanya hidup guys. Sebenarnya dari kita sendiri sih, jalan hidup juga dari kita sendiri, bukan dari orang lain. Tapi kebanyakan ya teman-teman ya, orang yang mengajukan cerai itu bakalan menyesal.
Kebanyakan. Karena pada akhirnya akan membanding-bandingkan gitu loh. Kemarin ada yang naik ke sini ya Nick ya. Sejelek-jeleknya mantan suamiku, sejahat mantannya suamiku, ketika aku kenal sama orang baru, pasti berpikir kok dia lebih baik ya pada akhirnya. Ya gitu. Ya. Ajeng. Hubungan baik bang sama kakak itu masih berhubungan baik dia? Masih. Aku masih kalau ada apa-apa dia juga cerita. Meskipun dia udah nikah lagi ya. Kayak inget rasa yang dulu nggak pengen diulangin? Coba gue? Nggak. Gue pribadi nggak. Yang punya pasangan cerai itu sayang banget. Ya bener. Ya gitu. Bagaimana dengan anak emas setelah berpisah? What? Kan bener gue. Jadi gini, anak di bawah 5 tahun, teman-teman, itu otomatis hak asuh di bawah ibunya. Kalau kalian berpisah punya anak sebelum 5 tahun itu otomatis hak anak akan jatuh ke tangan ibunya. Kecuali ibunya punya case tertentu ya, kayak sakit jiwa, sakit berat. Terus dia juga cerai itu karena dia selingkuh atau bagaimana, itu gagal, itu batal. Tapi kalau masih cerai-cerai normal, itu anak di bawah 5 tahun hak asuh akan jatuh ke tangan ibunya, itu otomatis. What? Kan bener gimana? Lenny, Sony, welcome. Benernya gimana bang? Bang istri tegaan orangnya, sorry bang. Bang istri tegaan orangnya, emang tahu? Maksudnya istri secara keseluruhan atau bagaimana ini? Typingannya membingungkan bang DNG, Kak DNG. Mas masih ada rasa trauma setelah berpisah? Enggak lah, kalau trauma enggak. Trauma enggak, cuma lebih hati-hati ya. Bukan berarti setelah 4 tahun tuh aku belum nikah karena trauma, enggak seperti itu. Pasca perpisahan tuh pasti gini teman-teman, pasti kita akan menata hidup kita ulang, menata sesuatu yang masih berantakan itu otomatis ya. Jadi nggak buru-buru kalau aku. Ngapain buru-buru gitu kan? Bapaknya akan Lacindo, kebutuhan anak juga. Ya iya. Jadi namanya bapak sama anak atau ibu sama anak walaupun udah berpisah, itu nggak ada kata putus, tanggung jawabnya masih ada. Kasih pribadi, identitas, status cerai mati aja sakit banget, apa kabar ini? Salken kali ya dari Jakarta. Waalaikumsalam kali ya. Iya. Lebih memperbaiki diri dulu, kayak introspeksi gitu. Kalau Cian, kalau cerai hidup dan cerai mati itu hal yang garis besarnya itu beda. Kalau cerai mati jelas itu udah takdir Tuhan, tapi kalau cerai hidup itu kita juga harus introspeksi guys. Jangan bilang ini garis Tuhan juga, enggak. Kadang-kadang kesalahan ada di tangan kita. Dian Obeng. Mentang-mentang cerai terus kita bilang ini takdir, ini udah jalannya. Ya iya. Cuman kita harus introspeksi nih gitu loh. Dulu salah gue di mana ya? Salah ini di mana? Iya nggak apa-apa kak. Habis beres-beres ya. Ibu rumah tangga ya. Gak ada mantan anak, gak ada. Bahkan mertuaku aja sampai sekarang masih aku panggil bapak ibu. Diana. Dan aku nggak mereka orang tua. Itu nggak ada. Karena itu nenek kakeknya cucuku, anakku guys. Jadi gitu. Jadi biasa aja gitu. Nggak ada keributan yang bikin dendam sakit hati, enggak sih. Bahkan gue ngomong sama Nick nih ya Nick. Beberapa waktu lalu gue ditraktir sama, gue cerita sama lu apa sama Bang Ijal ya. Jadi gini guys, mantan mertua aku itu datang tiba-tiba ngajakin aku makan. Serius.
Foni mantan IRT. Jadi Kebiasaan. ayo Nang kita makan yuk, keluar yuk gitu. Jadi gue makan nih sama adiknya mantan bini gue sama nyokapnya mantan bini gue itu makan bertiga gitu. Kasih Beberapa Foni. hari yang lalu. Liana, halo. Dan dia masih nganggap aku anak. Udah melekat ya. Jadi susah menghilangkan kebiasaan itu kan. Manggil dia mama, manggil dia bapak gitu. Kalau mertua gitu kan. Iya. Gimana pun Intinya juga ya, itu kan. Ada cucu. Dia ada cucu. Iya, ada cucu. Jarang ada mertua yang kayak gitu. Oh jarang banget. Aku akuin Kak, serius. Mertua aku tuh baik banget. Dulu tuh aku kalau nggak punya rokok yang ngebelin dia. Tiba-tiba dikasihnya rokok nih. Kita Gitu. sama banyak. Nah, Makanya kalau banyak yang bilang, jangan jadi satu sama mertua deh. Mertua tuh begini. Kalau bagiku enggak sih. Ketika ada momen jadi satu sama mereka tuh malah hidupku tuh asik gitu. Banyak hal yang bisa aku petik dari serius. RR saya, halo. Followersnya kita sama banyaknya. Maksudnya gimana, Pak Saum? Apaan pertanyaan followers? Followersnya kita samaan banyaknya. Maksudnya gimana? Iya. Daidita. Di NG jawabnya gitu lagi. Anak Gen Z banget jawabnya. Apaan gitu. Apaan? Gitu kan. Apaan. Ada yang ini ya guys ya. Mertuaku orang Semarang. Baik sih. Tapi mungkin karena anaknya ya begitu. Ya pasti nyeritain gini. Mertuaku orang Semarang. Baik sih. Ya mungkin karena anaknya ya begitu deh. Waalaikumsalam ya RR. Ya, Iya teman-teman. Ya. Seperti bapak mertua saya begitu banget kalau sama menantu, sama seperti anak kandung. Oh ini agak halus nih bahasanya. Seperti bapak dan mama mertua saya bang. Ya begitu. Itu banget kalau sama menantu, sama seperti anak kandung. Asik. Waalaikumsalam Kak Di. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Halo host, Ini halo Daidita. Yang mau naik? Mau curhat boleh Kak Dita naik mau on cam ya. Tapi on cam ya. Sini on cam sini. Siapa Mau curhat nih boleh? yang mau Boleh. naik on cam nih, ada yang mencet nih on cam. Gantian ya teman-teman ya. Gantian Kita ya, satu-satu dia satu-satu ya. Nanti Bisa satu main, menjaga satu hubungan turun. baik. Pengen curhat tapi takut. Ya jangan disebutin nama, jangan disebutin masalahnya gimana-gimana, sharing Mungkin ada aja. saatnya bisa rujuk kembali. Dengan Kalau Aku dia nggak belum bisa nikah. on cam, aku turun lagi aja ya. Aku nggak bisa on cam. Ya, Kenapa nggak bilang enggak? Nanti lain kali gabung nih. Soalnya, Kak. oke, sehat-sehat semuanya. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku turun sendiri. Oke. Bisa menjaga hubungan baik dengan mantan, kemungkinan ada saatnya bilang rujuk kembali. Bang, kalau perasaan istri kita selingkuh ada timbul gimana membedakan perasaan dan paranoid? Oh, Salam. aku tahu sih maksudnya gitu. Mau curhat tapi takut naik aja sini Dit, nggak apa-apa Dit. Waalaikumsalam. Dita Mailiana mau naik. Paranoid itu lebih kayak ketakutan ke diri sendiri bang. Jadi ketakutan yang Mailiana. ditimbulkan oleh diri kita sendiri itu namanya paranoid. Sebenarnya hal itu tuh belum tentu kejadian, tapi kita berpikirnya udah terlalu jauh, makanya kita jadi takut. Lah itu yang disebut paranoid itu kayak gitu. Aku nanti Aku nggak mau nangis, ya nggak usah nangis. nggak usah nangis. Sini naik, nggak usah nangis tapi. Kemarin ada yang nangis tuh malah. Iya, awalnya sih nggak nangis, tapi lama-lama nangis. Bang itu keren, bang lu keren. 89, aku cuma 173. Aku segininya dia nih. Kalau berdiri, dia di Semarang, aku di Jakarta. Dia Jawa, aku Riau. Apalah daya aku 160-an. 160-an. 160-an itu nggak terhitung pendek sih ya. Mungkin di 150-an ya. Terus nih mbak. Naikkan bang. Harus Naik berpikir mana? terbuka nggak sih? Keturunan adalah bagus, kita mencari pasangan hidup buat anak itu saja. Iya.
Ada yang punya tujuan Oh ya, beda. harus dapat keturunan, ada Kak. Ada. Tapi harusnya kita sama-sama menyadari ya gitu loh. Gitu. Wah, Ilham, welcome. Kalau yang merasa jadi gini, ada beberapa kasus 55. yang dari ceweknya atau dari cowoknya tuh yang divonis susah mempunyai keturunan atau bahkan sudah tidak bisa mempunyai keturunan. Lah, itu harus diomongin di depan guys. Jangan tiba-tiba nanti di tengah perjalanan pernikahan kalian itu baru ketahuan gitu. Itu bisa jadi Oke, masalah. cek ada suara nggak, host? Ada, boleh on cam? Ada on cam gak? Oh, ini harus on cam ya? Iya. Gampang nih. Ya sebentar aja, maksudnya nanti cerita 15 menit gantian. Gak lama-lama kok di sini on cam. Enggak, gue cuman mau nanya. Gue cuman mau nanya doang sih. Bentar doang loh sebenarnya. Gak usah on cam ya, nggak apa-apa ya. Bentar dong, on cam dong. Soalnya Iya. ini masuk YouTube nanti. Soalnya memang Tuhan film bantu. ini biasanya Benar. seperti itu. Iya on cam, dia syaratnya gitu. Bagi yang belum tahu ya, maksudnya kita live jam 7 setiap pagi, Jumat sama Minggu jam 8. Kalau mau naik boleh mampir sebentar 15 menit, tapi on cam gitu. Biar kita saling mengenal. Ya, Ya gitu kan on cam bisa. ya. Oke, Salam kenal Kak Aul. salam kenal. Iya. Dalam kenal juga. Enggak, aku tuh cuman mau nanya. Ini kan abang-abangnya mungkin udah berpengalaman ya dalam pernikahan. Bener nggak? Ganti. Iya, Alhamdulillah ya, walaupun pengalaman banget. Oke. ya, lanjut. Maaf. Gimana gimana? Gini, katanya kan pernikahan itu pembawa rezeki ya bagi setiap orang ya. Bener nggak? Lalu kenapa kebanyakan orang gagal dalam pernikahan? Ya karena faktor ekonomi. Sementara yang kita tahu itu bahwa pernikahan itu pembawa rezeki seperti itu. Karena terdoktrin. Jadi gini, anak pernikahan nanti akan datang Geca. rezeki secara sendirinya gitu kan, akan berkembang rezeki secara sendiri, tapi dia nggak bergerak. Jadi dia hanya berfokus pada kata-kata itu tanpa kembali lagi ke dirinya sendiri. Gimana caranya sih? Jadi setiap apapun itu kan kita usahakan ya kak ya. Jadi kalau orang kadang-kadang terdoktrin dengan kata-kata nikah aja udah, nanti rezeki datang sendiri, itu memang benar. Tapi orang sering lupa apa yang harus dilakukan setelah pernikahan. Gitu loh. Jadi ya setelah pernikahan itu ya sama-sama usaha, mungkin sama-sama membangun segala sesuatunya dari awal, dari nol gitu. Jadi kalau memang udah pembawaannya mungkin ya Lagi. dari awal udah sama-sama orang punya, sama-sama orang berkecukupan, berkelimpahan, itu memang mungkin segala sesuatunya akan dijalani itu dengan gampang. Kemana dia? Loh, Kayak ngelag dia. loncat. Jadi jangan terdoktrin ya teman-teman ya. Kalau udah nikah, nanti rezeki datang sendiri, punya banyak anak, rezeki akan datang sendiri. Itu benar. Tapi kembali lagi ke kitanya mau usaha atau enggak gitu loh. Cimoy ya. Iya, Padahal jangan lagi kepental. enak banget. Ya kalau kita habis nikah terus kita diem aja ya iyalah gitu loh. Lah diganti nih sama Liana. Lagi Kalau enak. habis nikah kita nggak ngapa-ngapain. Ayo buka kameranya. Oke, sebentar ya. Saya cuma sebentar aja. Aku dari Iya. tadi tertarik Awali. banget dengan edukasinya. Makasih Kak. Oke, maaf ya tadi bilang-bilang follower, nggak cuman bercanda aja. Followernya kita samaan gitu maksudnya, banyaknya samaan gitu. Oke, harus on cam kah? Iya. Ya dong. Soalnya memang kesepakatan viewers dari awal sih. Oke, harus ya. Harus. Iya Kak, biar kita saling mengenal juga gitu. Teman-teman yang baru mampir jangan lupa di tap like, di share, di follow.
live-nya jam 7 setiap pagi. Jumat dan Minggu jam 8 malam. Oke. Salam Kak kenal. Adriana dari mana? Salam kenal dari mana? Saya dari Bandung. Di Bandung. Ya. Salam kenal. Mau sharing apa Kak? Hai Virgo, hai Libra. Sebentar ya. Iya iya. Nanti naik lagi deh. Ini ada pasien. Oh iya iya. Kasih Kak. Iya. Ayo siapa lagi guys? Nih, Tadi Aul mana? Bang Aul? Brewok nih, Bang Brewok nih. Mungkin naikin aja nih. Mesda, Mungkin halo Mesda. Waalaikumsalam Teh Mesda. It's Miwati. Mungkin ada yang punya pengalaman lagi guys. Ada yang punya pengalaman, boleh bercerita. Kak Bicit, Cantika, Iwan. Karena sejatinya pernikahan itu juga mengasah rasa sabar kita ya. Jadi jangan Curhat dong. Ayo mau naik. Sini, kalau mau naik mari. Pencet aja siapa yang mau naik. Tapi pencet multi ya. ya teman-teman ya. Tapi on cam. Nanti on cam ya. Bang Herdian pengalamannya apa? Makanya ikutin live kita biar semakin lama makin tahu. Itu temanku itu, teman lama itu. Sudah kayak adik gue. Pura-pura nggak kenal aja. Semangat Semangat yang banget. masih sendiri. Iya, semangat. Pencet lah yang mau naik. Thank you Dian. Semangat. Dian Lestari mau naik gak? On cam. Antika mau naik gak? Sejatinya sendiri atau bareng-bareng itu tergantung cara kita menikmati teman-teman. Yang terlihat bareng-bareng berduaan mulu juga belum tentu bahagia. Yang terlihat sendiri kayak kasihan, Maafin. itu hidupnya sendiri mulu, belum tentu juga dia nggak bahagia. Semua kembali lagi ke diri kita ya. Maafin. Maafin gak mau naik ya? Fitri Hanif, welcome. Maafin jangan naik. Ngaco dia ngomongnya ntar malah. Betul, sendiri juga enak kok. Iya bersyukur aja, nyatanya kok tapi- sendiri lebih bahagia. Iya bener, sendiri lebih enak. Semuanya bersyukurlah di posisi yang dikasih Tuhan. Karena selagi kalian masih hidup, berarti kalian masih ada kesempatan untuk bersyukur dan menikmati hidup. Kalian galilah skill-skill yang pengen kalian gapai atau impian yang pengen gapai. Takut mewek kalau naik, apalagi udah bahas semua, ya jangan dibahas semua dong. Soalnya ada Bang Herdi yang nemenin. Terus kapan mau naiknya dong Bicit? Kalau takut mewek. Anggap aja kita ini nih keluargamu gitu kan. Jadi gak harus sedih gitu. Gak mau sendiri, aku maunya berdua sama kamu. Bantu Maafin nih, ket ya. beneran maafin nih. Mungkin teman-teman sini ada yang mau naik sini. Mungkin kayak Kapan-kapan Bang, oke, kapan-kapan Ada lah, apa? boleh. ada hal yang bisa di-sharing, yang bisa jadi motivasi buat teman-teman yang lain. Kadang-kadang kita perlu guys mendengarkan sesuatu, membaca sesuatu yang bisa membuat kita tuh kayak berpikir lebih positif gitu loh. Kadang-kadang kita suntuk nih, terus kita dengerin apa ya, kayak dengerin sesuatu yang bikin kita tergugah gitu loh. Wah ternyata iya bener ya gitu. Iya. Next time aku dipijit sambil nyimak. Karena musiknya ya, musik spa ya. Sama suara kita kayak suara pengantar tidur ya. Mungkin di antara teman-teman di bawah nih, mungkin aku juga sedikit banyak tahu. Ada yang menikah sampai berpisah pun belum dititipin karunia anak. Ada yang udah dititipin anak banyak malah berpisah itu. Nah itu dinikmatin aja, jangan dijadikan itu beban. Toh nyatanya kalian sampai sekarang tuh masih bisa survive, masih bisa hidup normal gitu. Yang itu harus lebih banyak kita syukuri ya dibanding ngeluhnya gitu. Iya. Ada musik ini bikin rileks ngobrol mas. Iya. Tolong info jodoh yang bisa kasih 4 sehat 5 miliar. Ada itu si Maven. Ya, Itu si jalan Maven hidup tuh bisa orang itu, beda-beda kok. Betul, nggak Tuh, mudah. DM cari aja tuh si Maven tuh. peran. Aku bersyukur punya kamu mas. Iya jalan hidup orang beda-beda. Iya. Perempuan independen ini lelah. Oh cewek ternyata. Kirain cowok.
Oh ini cewek. Melukis senja ini cewek. Mau naik nggak di sini? Mau sharing sesuatu? Iya lah, mau naik, mau sharing. Alhamdulillah. motivasi Pencet ya. kita. Tapi harus on cam ya. Alhamdulillahnya berpisah belum ada anak, karena kalau ada anak pasti yang dipikiran anak dulu. Dipikirkan Ya, anak cinta dulu kamu. ya. Ya ada anak, ada positifnya Kak. Ketika kita berpisah dengan Si pasangan muka kita, bantal. terus ada anak itu kayak jadi suntikan motivasi lain. Jadi kita kayak bertahan hidup tuh karena ada Rama alasan lokam. tertentu gitu. Ya ada positif ada negatifnya juga ya, ada plus minusnya lah semua. Tergantung cara kita menikmatinya. Masih muka bantal benar. katanya, baru bangun banget berarti ya. Ya udah pakai dulu lah hijab-hijab dusta itu yang sementara biar nggak kelihatan kusut. Hijab-hijab dusta nggak tuh? Boleh nggak sih naik tapi aku nggak on cam, aku ada mau nanya sesuatu. Ya Harus on cam dong, on Kalau cam nggak dong on cam karena gimana kita ini mau kenal? kesepakatan viewers dari awal soalnya. Biar kita bisa mengenal lebih deket gitu kan. Kan nggak lama-lama jadi langsung turun juga nggak apa-apa. Kalau selesai cerita nanti kalau mau kita kasih masukan langsung turun nggak apa-apa gitu. Hai Indi, anak aku 3 tapi alhamdulillah Allah sudah mengatur rizki kita sedemikian indahnya dan aku bisa. Iya. Aku bisa. Untuk Oke, Maven, tuh gue rasa juga semua Siang semua, selamat siang. semua Indi. cewek hebat guys. Kalian hebat, teman-teman gue tuh hebat semua nih. Gue tahu Emang lah. Maven anak 3 ya? Iya. Oh, Gitu. hebat ya Dan dia. gue juga salut sama dia survive gitu. Oh, Maven kemarin bilang tuh di roomnya temenku, nanti kalau Bang Nik ke Sukabumi kabarin aku ya katanya. Sukabumi ya kamu ya? Suka bumi Maven. Iya dia bilang Iya. gitu. Nanti ya aku kabarin ya. Aku memang ada rencana ke Sukabumi sih. Siang Kak Di. Ada job ngonten restoran di sana untuk bikinin konten gitu. Tapi belum deal maksudnya. Tapi harus ketemuan di sana gitu Maven. Nanti aku kabarin ya. Lagi kosong Ya, gift Kak. banyak yang gue temuin nih, teman-teman di sini banyak yang gue temuin hebat-hebat Aku semua tuh sih. aku tuh susah loh ketemu orang di TikTok. Ini ya nggak tahu ya maksudnya. Aku tuh banyak pertimbangan gitu. Karena mungkin gimana ya? Aku mikirnya terlalu banyak sih ya. Aku masuk rumah yang berantakan setelah rapi, penghuninya datang tapi aku susah keluar. Aku masuk rumah yang berantakan setelah rapi, penghuninya datang tapi aku suruh susah keluar. Makasih Snow. Nin. Karena kamu nggak mau keluar. Kalau kamu mau keluar, keluar aja. Apalagi teman-teman. Tadi siapa nih yang baru naik terus tiba-tiba turun tadi? Nggak masuk lagi. Nggak masuk lagi. Mungkin karena ada kerjaan. Pencet aja ya yang mau naik ya. Bang Rasya, welcome. Teman-teman kan kita Rasya. udah over ya. Harusnya kita jam 11 sudah kelar nih. Iya, Itu. nggak apa-apa. Siapa lagi? Ya gitulah guys, kira-kira pembahasan kita ya tentang masih berkutik dengan dunia pernikahan ya, berpasangan, pernikahan. Kemarin doang yang melenceng tuh bahas tarot. Iya. Bahas tarot. Begitu bahas tarot, nggak ada yang nonton. Gak ada yang nonton, karena emang gak ada yang suka bahas kayaknya. ginian gitu 40. Ya lumayan lah ya. Baru nemuin room yang bisa bahas tentang kehidupan di sini mas. Iya Kak Maria, mohon disupport ya. Semoga live kita bertahan terus. Semoga kita sehat-sehat terus. Karena ini afirmasi juga buat kita sih. Buat aku sama Bang Herli. Karena jujur aja ya, aku ngejalanin live kayak gini tuh, aku lebih positif gitu. Di luar sana tuh kayak ada sesuatu yang berubah tapi itu nggak tahu apa gitu loh. Nggak bisa dijelasin kata-kata gitu. Dari hati, entah dari kesehatan lebih semangat gitu, nggak tahu kenapa. Karena ya aku bukan ngejelekin apa gimana ya. Tapi kalau aku naik komal ke komal gitu kan aku kayak ngerasa punya tanggung jawab untuk hadir di semua room orang gitu loh. Ya akhirnya
Iya, tidur aja sana. Ya gitu susah gitu loh untuk menemukan suasana yang tenang gitu untuk live. Iya. Kalau Sebenarnya teman-teman tuh ini nih, bener kata lo nih. Jadi ketika kita udah memulai obrolan ini dari beberapa waktu yang lalu, memang ada yang berubah. Jadi kita lebih tenang ya kan, lebih tenang. Tapi nggak tahu itu apa teman-teman. Jadi kita juga makasih banget nih atas support kalian, kedatangan kalian, tapping kalian atau motivasi dari kalian bener-bener sangat. Bukan cuman buat yang dengerin, tapi kita pun juga di sini juga. Oh iya ternyata seperti ini. Banyak pertanyaan yang membuat aku jadi sedikit mikir ya. Oh iya ternyata begini, oh ternyata begini gitu. Sejak kapan pengalaman kalian juga berharga bagi kalian. Udah seminggu kayaknya ya. Udah seminggu lebih. Seminggu lebih. Ada di YouTube tayangannya. Ada di YouTube Nick Carter ya. Lihat. Ini mungkin si Tante Nove ini nggak tahu nih. Kalau kita temenan udah lama. Kita temenan udah dari tahun 2011 teman-teman. Kita temenan real. Teman real ya. 2012. Terus kita ketemu lagi ya. Udah kita. Yuk bang, kita bikin sesuatu. Nike, hello. OTW ya, seminggu baru lihat. Oh ya, seminggu baru lihat. Gua pantes setahun gue nggak buka TikTok. Iya. Iya ya. Info-info juga ya. Ya udah, dengan kehadiranmu udah bahagia kok dengan typingan, absen, share, di tap like gitu. Jadi kalau host lain kan mungkin ngemis lah gitu kan. Tapi kalau aku seikhlasnya kalian aja gitu. Kalian mau dengerin di sini hadir typing doang, tap like, alhamdulillah gitu. Nggak harus gimana-gimana. Makanya aku seneng gitu loh sharing kayak gini gitu loh. Jadi makanya siapa tahu pengalaman kalian itu tuh jadi pelajaran juga buat teman-teman semua di sini termasuk aku gitu kan. Jadi biar kita ada masukan satu sama lain gitu. Oke. Udah jam 12 kalau gitu. Oke ya, jangan lupa tunggu kita besok pagi lagi ya guys ya. Iya maaf kalau kadang-kadang telat ya guys ya. Soalnya kita pagi-pagi juga ada aktivitas lain. Kadang-kadang telat, kadang-kadang apa gitu. Wow, terima kasih. Berkah selalu Kak. Tapi insya Allah kita usahakan masih masih konsistensi live gitu. Ya, masih konsisten. Tapi ya itu tadi, kadang-kadang maafin kalau kita telat gitu. Kalau ada telat-telat dikit, biasanya kalau pagi-pagi itu setoran pagi ke kamar mandi dulu, sarapan dulu gitu. Oke lah, thank you kalau ada salah kata. Makasih teman-teman di bawah segala supportnya. Kasih supportnya semua. Sampai ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Thank you Nick ya. Thank you semua Bang Herdi. Masih kangen. Besok pagi jam 7. Jumpa lagi besok jam 7 kita. Insya Allah jam 8, sorry jam 7. Jam 8. Dah.